guys. Sumpah ya. Halo semuanya, selamat tahun baru 2023. Oke, ini gue udah tag yang kesekian kali lah pokoknya untuk ngerekam kayak gini. Jujur aja, gue tuh kayak gak bisa untuk yang tatap muka begini. Gue gak bisa asli. Gue tuh udah coba beberapa hal tadi ya. Gue udah ngerekam panjang lebar, tapi ternyata dari audionya gak input. Jadi yang ini mic-nya ini gue konekin ke HP, tapi ternyata dia gak nyala. Jadi suara sekeliling bocor lah gitu, yang kayak ngomong gak pakai mic. Gue udah nyiapin lightning ini, gue udah nyiapin backdrop ini, tapi pas udah gue nyampe di depan sini nih, gue udah kayak ngeblank gitu, gue nggak tahu mau ngapain. Bahkan udah berkali-kali tag, udah gue poin-poinin pun juga gue nggak tahu gitu, nggak bisa, nggak sama sekali, gue nggak kebayang, gue sama sekali kayak gitu, gagap banget. Udah deh, gue ini namanya juga segmen ngalor ngidul ya, ngomong-ngomong aja tanpa arah dan tanpa skrip. Gue mau nanya kabar kalian gimana. Gue harap kalian itu baik-baik aja. Untuk teman-teman sebayaku yang tahun kemarin baru ulang tahun yang ke-25, dan mungkin kalian lagi ngalamin quarter life crisis, gue harap kalian bisa ngejalanin your quarter life crisis dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Ingat ya, yang kalian rasain susah sekarang itu mungkin berat banget, tapi kalau misalnya kalian bertahan dan kalian bertahan sampai kalian melaluinya, itu kalian hebat. Oke. Gue cuma mau ngomong itu aja sih. Gue nggak tahu sebenarnya ngomong apa. Jadi, oke, gini. Ini gue mau cerita tentang diri gue sendiri aja ya. Karena gue nggak tahu harus nanyain apaan ke kalian selain nanya kabar kalian. Sekarang udah tahun 2023. 2 tahun itu banyak banget pelajaran yang gue ambil. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sih, cuman gue tuh baru sadar kayak tahun 2020 setelah gue merasa hampa gitu, hampa terasa. Setelah gue bertanya kenapa itu, ya gue mengevaluasi diri gue sendiri, dan sampai akhirnya gue titik sekarang. Mungkin bisa kalian lihat dari tahun 2021 sampai tahun 2022 itu gue kayak istilahnya tanda kutip gila-gilanya. Gue tuh kayak gila-gilanya untuk nyibukin diri gue sendiri. Karena ya gue ini orangnya kalau misalnya gue kesepian dikit tuh gue bisa kayak mikirin yang aneh-aneh lah gitu. Jadi untuk menghindari diri gue yang seperti itu, gue berusaha untuk menyibukkan diri gue sendiri yang seperti kayak gue terjun ke kamera analog. Itu gue bener-bener kayak, ya udahlah ya, gue mau ngapain lagi ya, udah deh gue beli kamera analog aja deh, harganya cuma 1 juta doang istilahnya gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya kamera SLR yang gue mau tuh harga sekitar di 4 sampai 13 juta lah. Jadi pada tahun 2020 itu gue mikirnya kayak kamera analog mah, kamera analog cuma 1 juta doang mah bisa. Filmnya mah juga cuman cuman 60.000 mah bisa lah gue foto-foto gitu, belajar gitu. Awalnya sih gue mulai beli itu dari kamera Instax dulu. Jadi planning gue itu awalnya kamera Instax itu gue udah perhitungin kameranya cuma 1 juta, filmnya 70.000, isi 10. Udah tuh gue kayak
Bloods beli 500.000 isi filmnya. I got nothing. Gue merasa kayak kurang puas dan merasa boros juga ya. Lalu step berikutnya gue mencoba untuk main ke kamera analog. Kenapa masih di sekitaran kamera? Karena jujur gue itu dengan kamera itu relationship-nya kuat banget lah. Jadi itu salah satu hal yang pengen gue wujudin dari gue SMP. Dan kebetulan udah selesai kuliah dan gue uang ada lebih lah waktu itu, jadi uangnya gue alihin ke beli kamera. Pada saat itu gue langsung setelah dari Instax gue memutuskan untuk beli kamera analog karena kamera analog itu murah, harganya 1 jutaan ya. Tapi filmnya memang isi 36 harga per rollnya itu sekitar di 60.000 80.000 pada tahun itu 2021 ya. Pada tahun itu harganya segitu. Dengan estimasi gue nyuci segala macam, gue bisa lah gitu sambil belajar foto. Seneng banget dia tuh. Gue sempet beli kamera analog pertama gue yaitu Nikon L2AD kalau nggak salah. Terus habis itu gue foto, gue merasa nggak puas karena gue melihat di internet kayaknya orang pakai SLR enak deh. Ya udah, gue memutuskan untuk upgrade kamera gue ke Yashica MG1 waktu itu. Turns out Yashica MG1 itu ternyata rangefinder dimana yang ternyata cara makainya lebih susah dan nggak kelihatan langsung lah fokusnya. Jadi sulit banget itu kamera. Udah gue berapa bulan make, kayaknya 6 bulan make, gue jual, alhamdulillah ada yang beli. Lalu gue beli lagi sisa uang jualnya itu untuk beli Minolta Super T0 berapa sih lu? Oh, Minolta Super T SRT Minolta SRT. Jadi dan menurut gue itu best purchase banget. Gue lumayan sering untuk belajar itu kamera dari gue lumayan sering belajar lah dari kamera itu. Tapi karena tahun ini semenjak akhir tahun kemarin gue nggak tahu kenapa ya, harga film itu lagi ngeroketnya jauh banget. Yang biasanya roll itu harganya 80.000, sekarang tuh roll 200.000. Gue kayaknya stop dulu deh kameraan analog itu karena mahal banget filmnya. Udah tuh dari kamera sebelum gue ke beberapa kamera, gue itu sempat lari ya, istilahnya bener lari. Gue sempat lari juga ke nail art gitu ya. Jadi gue beli serangkaian cat kuku yang gel warna-warni dengan harapan gue bisa bikin nail art, tapi ternyata susah. Gue beli sampai alat pengeringnya. Gue tinggal buka booth aja itu di situ. Yang mau nail art 50.000 juga bisa tuh sebenarnya di depan rumah. gue tuh kalau misalnya mau lari ya, belajar sesuatu hal yang baru tuh gue udah kayak tinggal buka usaha aja gitu. Termasuk ini nih. Termasuk backdrop ini nih. Ini gue udah kayak studio foto sendiri di rumah. Gue tinggal buka aja itu signage di depan, foto studio ala-ala lah gitu. Ya, gue udah lari kayak gitu pun juga masih kayak kadang-kadang ngerasa sepi atau masih ngerasa gundah. Tapi setidaknya biasanya tuh gue dulu itu tuh setiap malam itu kayak ngerasa gue kok gini gitu sambil nangis gitu kan. Setidaknya dengan gue lari kayak gitu tuh gue jadi lebih positif maybe. Kayak gue waktu untuk kayak merenung gue itu gue alihkan untuk kayak belajar hal baru gitu ya. Jadi hasilnya adalah
di 2 tahun terakhir itu gue jarang banget ngerasa sedih. Gue alhamdulillahnya bisa escape dari kondisi seperti itu, walaupun ngabisin uang ya, dan hasilnya nggak ada yang maksimal gitu ya. Tapi ya mungkin itulah prosesnya gue kalau misalnya untuk jadi diri gue yang nggak sedih-sedihan terus. Tapi ada saat dimana baru-baru ini ya, kayak mungkin seminggu yang lalu, gue tuh ngerasa kayak gue sedih lagi lah pokoknya. Sedih, capek, kayak ngerasanya kayak hati sama mental itu kayak rasanya draining gitu. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal kayaknya gue di kerjaan juga lagi nggak sibuk-sibuk banget. Dan di luar kantor gue juga lagi nggak yang kayak gimana-gimana, pertemanan biasa aja, tapi I don't know, somehow kayak draining banget lah. Kayak energi gue tuh kayak gini loh, gue tuh minggu kemarin tuh ngerasa capek, tapi capeknya tuh bukan yang capek gimana ya, pokoknya tuh kayak your energy tuh ngerasa kayak gini, ditarik gitu gitu, kayak capeknya kayak begitu, kayak disedot, anjir gue serem banget gitu. Gue awal tuh ngerasa kayak aduh anjir gue ini kayak aduh gue takut banget ini, jangan-jangan ada hal-hal mistis gitu yang menyedot energi gue gitu. Tapi gue nggak terlalu musingin itulah. I know they are there, tapi gue nggak menyalahkan ke mereka dengan apa yang gue alami minggu kemarin. Ya mungkin emang karena gue emang lagi draining, gue lagi capek aja. Karena kan gue selama 2 tahun ini gue mencoba untuk stay stable, yang ternyata untuk stay stable itu juga membutuhkan tenaga juga ya, secara nggak langsung ya. Jadi mungkin setelah 2 tahun gue mencoba untuk stabil, itu ada titik poin dimana gue capek gitu ya, capek untuk happy gitu, bisa jadi. Lalu gue ngeliat di TikTok ya, gue lagi buka TikTok. Sebenarnya gue minggu kemarin tuh termasuk dibilang jarang juga buka TikTok, tapi pada malam itu gue buka TikTok. Katanya, if today is your bad day, try to shower and sleep, kata orang gitu. Kalau misalnya hari ini kalian ngerasa capek banget, coba kalian mandi dan habis itu tidur. Kalau misalnya besoknya paginya kalian udah ngerasa kayak udah semangat lagi, udah oke lagi, ya mungkin emang gue capek aja hari itu. Dan mandi itu memang sangat membantu sekali, dan tidur sangat membantu sekali. Jadi take a simple step gitu ya, kita ngambil langkah yang paling sederhana dulu untuk ngeluarin rasa capek itu. Karena kalau misalnya rasa capek itu nggak di-treat dengan benar tuh bisa kemana-mana. Gitulah pokoknya. My boss sometimes notice me. Dia tuh suka notice gue kalau misalnya gue lagi keadaannya down gitu. Cuman dia doang yang berani nanya ya, "Hi Nisa, are you okay?" gitu. Biasanya nih anak ceria banget, terus tiba-tiba kayak gitu. Gitulah. Ya gue mau nyeritain salah satunya, nyeritain keadaanku yang kemarin setelah gue happy selama 2 tahun ini. Ada saatnya dimana gue kayak capek, dan capeknya itu kayak bener-beneran kayak disedot banget energi lu sama your negative thought itu, pikiran negatif kalian itu. Terus kedepannya kita harus tetap stay sane, kita harus tetap waras, kita harus menjaga kewarasan kita. Habis itu gue punya
gue punya planning sih, gue punya mimpi yang besar. Ini salah satunya ya, salah satu gue istilahnya reborn, gue hidup kembali setelah gue stabil itu ya. Gue untuk ngejalanin hidup itu sekarang dengan gue mempunyai goals yang dalam jangka panjang ataupun jangka pendek gitu. Ada sih, cuman gue nggak mau ngasih tahu kalau jangka panjangnya, karena nanti kalau misalnya nggak kesampean gue malu. Jadi jangka pendeknya aja deh. Jangka pendeknya itu adalah gue pengen finance gue pengen finance gue stabil lah pokoknya. Gue harus manage itu ya, karena gue masih berantakan banget lah soal finance. Terus gue mau akun gambar gue aktif lagi. Gue mulai untuk kayak put my emotion in writing. Yay, Nisa ngeblok lagi. Enggak. Ya emang ngeblok lagi ya. Gue mencoba untuk ngeblok lagi, mencurahkan kayak what I'm feeling gitu di blog itu, perasaan gue kayak gimana. Instead I keluar di sosmed kayak Nisa tahun 2010-2011 itu. I put my emotion in writing without hurting anyone. I still doing it. Gue baru sebulanan ini gue ngejalanin itu. Dan semoga gue bisa konsisten. Ini gue berharap banget ya gue bisa konsisten di pencapaian jangka pendek gue itu. Karena sebenarnya itu banyak banget kayak hal yang pengen gue lakuin. Gue pengen dulu tuh gue pengen banget bisa bikin komik kayak gue dulu waktu SD. Gue waktu SD tuh bikin komik, tapi I don't know, waktu kecil itu bikin komik lebih mudah daripada pas udah gede ya. Karena pas waktu masih kecil mah bikin aja, tapi pas udah gede kita harus jadi perfeksionis. Jadi itu cukup mengganggu dan akhirnya nggak jalan. Gue udah coba untuk bikin karakternya bolak-balik tapi nggak dapet, kayak nggak kejadian. Jadi untuk bagian yang itu gue musnahkan. Lalu gue sempat mau jadi YouTuber gaming, gue main The Sims karena dulu adalah pikiran gue adalah gue kan suka main The Sims. Kenapa gak gue jadiin konten aja gitu kan, karena biar orang-orang bisa ngeliat cara mainnya gitu. Ternyata banyak juga yang main The Sims di Indo ya. Tapi gak jalan, karena pertama untuk bisa ngomong kayak gini nih, itu emang gue gak on kamera, tapi untuk bisa stay active, untuk ngobrol setiap saat itu tuh gue kayak capek. Gue cukup capek untuk gaining conversation yang gue juga ngobrol sama diri gue sendiri. Padahal gue ahli banget tuh kayak gitu, cuman gak tau kenapa kemarin tuh gue capek aja. Padahal gue tuh orangnya cukup sering ya ngobrol sama diri sendiri, cuman yang kemarin itu bikin konten gamingnya itu nggak work out aja, karena gue juga capek juga ngeditnya. Dari 2 jam gue main dijadiin 30 menit, 40 menit, 30 menit lah, itu kayak panjang banget waktunya. Ya lu tau lah kalau misalnya edit video gimana, maju mundur gitu. Itu capek banget, jadi gue gak lanjutin. Dan tadinya tuh gue juga pengen live streaming gitu kan di Twitch. Gue sempat punya Twitch account. Harapan gue adalah gue mau bisa main GTA online gitu dan orang-orang ngeliat gue, dan biar bisa jadi salah nih begini gitu, caranya kesini gitu. Harapannya seperti itu, tapi device gue itu
nggak begitu kuat ya, jadi pupus lagi. Tapi sebenarnya hal yang paling gue syukurin adalah at least I tried. Setidaknya gue bisa mencoba gitu, walaupun kayak udah jalan terus gak jadi, udah jalan gak jadi. Setidaknya kayak gue udah coba gitu. Ya mungkin harapannya untuk di tahun ini gue bisa menyelesaikan apa yang gue mulai. Gue bisa menyelesaikan apa yang gue mulai, seperti capaian jangka pendek yang gue sedang jalani. Semoga itu bisa selesai dan terwujud. Semoga itu bisa selesai. Dan kalau misalnya selesai, I wanna share with you guys pasti. Dan aku harap juga kalian bisa punya kayak impian jangka pendek dan jangka panjang itu. Dan aku harap kalian bisa mencapai impian jangka pendek kalian, dan kalian juga bisa mendapatkan impian panjang kalian. Walaupun memang it takes time and effort. Itu butuh waktu dan effort. Tapi yang paling penting adalah gue harap kalian stay sane and happy. Find your own happiness, guys. And stay sane, oke? Mungkin sampai di situ aja video kali ini, yang gue juga nggak tahu arahnya kemana dan gue nggak tahu juga diupload kapan. I just want to say thank you, terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya, nggak jelas. I hope you're okay. If you're not, reach to your loved one, or if they're not helping, you can go to the professional one. And jangan lupa untuk istirahat, rehat sejenak, lalu jalan lagi. Kalian nggak perlu lari, jalan aja. Oke? Sekali lagi selamat tahun baru untuk teman-teman aku. Semoga di tahun 2023 ini kalian bisa berjalan selama tahun ini dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalnya ada suara kucing gue teriak-teriak, karena dia itu gue kurung dulu di kandang. Karena kalau misalnya gue keluarin dari kandang, dia manja dari bolongan apapun itu dan dia obrak-abrik ini semuanya. Kucing gue ini agak lain memang. Woi anjing ini ya. Udah gue capek dah. Tadi gue ngomong apa sih? Oke.